Izinkan khatib untuk menyampaikan tema khutbah tentang manajemen waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul kiram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, faya ibadallah, ya ikhwanil muslimin al-mu'takifin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tiada ungkapan yang layak kita persembahkan kepada Allah dalam setiap kesempatan selain ungkapan puji dan syukur kehadiratnya, karena Allah tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat rahmat kepada hambanya. Untuk hambanya yang beriman ditambah dengan hidayah, inayah, dan untuk hamba-hambanya semuanya dikaruniakan sehat wal afiyah. Dengan rahmat Allah, dengan nikmat Allah, dengan hidayah, inayah Allah, dengan pertolongan Allah, kita semua hari ini bisa beraktivitas normal dan bisa memenuhi apa yang menjadi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir sebagai tamunya yang dimuliakan untuk melaksanakan rangkaian sholat Jumat. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang mulia, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan pada akhirnya mudah-mudahan sampai kepada kita dan juga kepada generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini khatib berwasiat kepada hadirin umumnya dan juga kepada diri khatib khususnya. Marilah bersama-sama kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan menambah amal-amal ibadah yang menjadi perintahnya dan berupaya untuk tidak pernah mendekati apa yang menjadi larangannya. Harapan kita tentu sama. Di dunia kita bersama, mudah-mudahan nanti di akhirat pun Allah kumpulkan pula dalam surganya. Oleh karena itu, takwa merupakan bagian terpenting agar kita kelak bisa meraih derajat yang tinggi tersebut. Jamaah-jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia siang hari ini, izinkan khatib untuk menyampaikan tema khutbah tentang manajemen waktu. Di zaman akhir ini sering kita dengar dan bahkan kita merasakan pula bahwa perjalanan waktu begitu cepatnya. Banyak kita dengar orang mengatakan kemarin baru hari Jumat, sekarang sudah Jumat lagi. Kemarin baru Idul Adha, sekarang sudah Idul Adha lagi. Kemarin baru saja Ramadan, masih sangat ingat dalam ingatan kita, dalam memori kita. Tahu-tahu sudah datang Ramadan lagi. Banyak orang yang menyadari tentang hal itu, tapi banyak pula orang yang tidak menyadari bahwa perjalanan waktu itu berpacu dengan kehidupan kita. Sehingga apabila kita tidak pandai untuk mengatur waktu, tahu-tahu kita sampai kepada akhir hayat kita tanpa ada bekal yang sesuai dengan harapan kita. Jamaah-jemaah yang dimuliakan Allah, maka Allah menyinggung kepada hamba-hambanya. Dalam surah Al-Asr Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi waktu. Ada yang mengatakan demi waktu asar. Waktu asar adalah waktu yang sudah mendekati maghrib. Allah firmankan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kebanyakan manusia itu pada waktu asar, pada waktu akhir dari perjalanan hidupnya, banyak yang merasa merugi. Kenapa? Karena ketika masih muda tidak memaksimalkan masa mudanya, ketika masih sehat tidak mengoptimalkan masa kesehatannya, ketika dikaruniakan kekuatan tidak memanfaatkan kekuatan itu, lupa bahwa kelak akan tua, kelak akan sempit waktunya, dan kelak akan hilang kekuatannya. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang tidak merugi adalah yang pertama orang yang mampu menjaga keimanannya. Kita ini alhamdulillah Allah hidupkan dalam suasana dan bumi yang penuh dengan keimanan. Kita hidup sudah menjadi orang yang beriman, maka tinggal merawat dan meningkatkan, menjaga keimanan kita. Yang kedua, wa amilus solihati, orang yang tidak merugi adalah orang yang senantiasa mampu mengisi setiap waktunya dengan amal-amal solih. Amal soleh tidak harus berupa sholat, memang itu terpenting, tapi banyak amal-amal solih lainnya yang bisa menopang dan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah wajib kita. Bisa amal soleh lewat lisan kita, bisa amal soleh lewat tindakan kita, bisa amal soleh lewat sikap kita. Artinya semua kalau kita niatkan dengan kebaikan, maka bisa bernilai amal-amal soleh. Yang ketiga, watawasaw bil haqqi, orang yang hidupnya tidak pernah enggan dan bosan untuk saling menasehati dalam kebenaran. Watawasaw bis sabr, dan juga tidak pernah bosan mengingatkan kawan dan sahabatnya ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa kesulitan, ketika ditimpa kesusahan,
senantiasa mengingatkan, wahai abang, bersabarlah. Inilah orang-orang yang tidak termasuk orang yang merugi. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, kita ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita, yang disampaikan ini hampir semuanya secara umum manusia melaluinya. Nabi bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5 itu. Di antaranya syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda hendaknya kita isi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kalau kita masa muda sudah berumah tangga, persiapkan generasi kita menjadi generasi yang lebih baik daripada kita semua saat ini, agar nanti di hari tua kita dihargai, kita dihormati, dan kita bisa diteladani oleh anak cucu kita. Syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika. Kalau kita kebetulan Allah titipkan harta benda, manfaatkan sebaik-baiknya harta benda itu agar bisa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Wa faraghaka qabla sulik. Masa sempatmu sebelum masa sempitmu. Ketika masih ada waktu, marilah berlomba-lomba untuk beramal solih, beribadah, dan melakukan hal-hal yang Allah dan Rasulnya anjurkan. Wasihataka qabla saqamik. Dan ketika engkau sehat, manfaatkan sebaik-baiknya kesehatanmu itu, karena nilai sehat begitu berharga. Betapa menyesalnya orang yang ketika sakit merasa belum maksimal ibadahnya, merasa belum maksimal amal solihnya, maka mereka menginginkan kesehatannya Allah kembalikan agar bisa menutup kekurangan-kekurangan dengan amal-amal solih. Yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Kalau hari ini kita sudah berumur 50 tahun ke atas tapi masih hidup, masih sehat, masih kuat, belum terlambat rasanya untuk mengoptimalkan waktu yang sisa itu untuk menambal kekurangan-kekurangan ibadah dan amal-amal soleh kita yang telah kita lalui. Sehingga insya Allah kalau kita pandai membagi waktu kita, tidak termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman, Allah membagi waktu kita dalam sehari semalam. Di antaranya, waja'alna naumakum subata. Kita ini Allah takdirkan suatu waktu terkantuk dan ingin tidur. Maka tidurkanlah sebagai istirahatmu, mengembalikan tenaga yang sudah kita pakai. Waja'alnal laila libasa. Allah menciptakan tidak siang terus, tapi ada malam hari yang Allah ciptakan menjadi gelap gulita aslinya. Untuk apa? Agar kita tidur bisa nyenyak, tidak terganggu oleh aktivitas yang lainnya. Waja'alnan nahara ma'asya. Allah menciptakan siang hari gunanya untuk berusaha, bekerja, mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mampu membagi waktu dengan sebaik-baiknya, tidak terbalik, tapi sejatinya waktu usaha untuk usaha, waktu istirahat untuk istirahat, waktu untuk Allah juga kita sisakan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia hattal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin, demikianlah khutbah singkat yang khatib sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun ini ringan, tapi insya Allah sangat penting untuk kehidupan kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imam الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.